kemudian $81 spent by borrower from bank B tadi ya, yang bank B tadi 81 ini ya, will be deposited in another bank. Jadi borrower tadi misalnya ketemu sama orang siapa lagi, bayar pakai cek, terus kemudian masukkan ke bank C misalnya, sehingga apa? Konsekuensinya yang awalnya dananya itu cuma 100 ya, maka checkable deposit itu bisa berkembang 271. Dari mana aja? 100 ya. Mari kita lihat 100 itu dari mana. Itu checkable deposit ya. Dari mana? Nih 100 ya. Habis itu dari 90. Yang 90 dari sini. Mana tadi? Ini 90 ya. Di bank B sama 80 terakhir ini kan ke bank C nanti. Bank C ini juga checkable deposit 81 tambah 90 tambah 100 yang di sini akhirnya jadinya adalah 271. Tapi kan itu tidak selesai di situ. Itu selesai terus-menerus, berjalan terus-menerus gitu ya. Sehingga kemudian itu akan berlipat-lipat terus ya. Untuk alasan yang sama, if banks make loans for the full amount of their excess reserve, ya, further increase in checkable deposit will continue. Ya, nanti saya jelaskan. Terus kemudian reserve requirement adalah 10%. Nah, mari kita lihat ini. Anda lihat di sini. Ya. Tadi yang bisa diberikan First National Bank ketika dia menjualkan security dan menerima 100 dari Federal Reserve, itu dia menerima 100, terus kemudian ada borrower, dia 100 dia keluarkan. Ya, berarti 100 di sini. Kemudian setelah 100 pakai cek, ya, cek kemudian dibayar ke supplier masukkan ke bank A, ya, ceknya segini, deposit 100. Kemudian kena reserve requirement kan, 10%, dikurangi dulu dari 100 ini, ya, terus kemudian $10 gitu ya, sisanya adalah 90. Ya, 90 ini oleh bank A itu maksimum digunakan sebagai loan, yang kemudian borrower-nya ngeluarin cek kepada supplier atau sellernya masukkan ke bank B 90 ya, kemudian kena lagi reserve requirement 9, terus kemudian selisihnya adalah 81 dari mana? Ini dikurangi ini, sama 90 dari mana? 100 dikurangi 10 ya, 81 ini, terus kemudian ke C ya, ke C kena 10%-nya 8,1, 81 dikurangi 8,1, 72,9 dan seterusnya. Ini kalau diteruskan, ini kan nilainya kecil sampai 0,00, sehingga kalau kemudian dijumlahkan itu adalah 1000. Dijumlahkan ini adalah 1000. Dijumlahkan semua ini adalah 100. Ya, secara umum seperti itu proses money creation-nya. Dari 100 yang dari Federal Reserve, karena 10% reserve requirement-nya, maka bisa menghasilkan nilai 1000 dengan rumus seperti ini yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Jadi 1/10 ini adalah R-nya itu 10%, jadi 1/10/100 ya. Berarti kan 100 naik ke atas, 100/10 dikali delta R ini kan 100 yang dari Federal Reserve ya, tambahan reserve. Federal Reserve itu terus kemudian dia membeli security ya, security-nya kemudian jadi reserve. Ini adalah 100 kali 10 jadi 1000. Ya, bisa berlipat sebanyak 1000. Ini dari 100 berlipat sebanyak 1000. Nah, mari kita lihat. Saya ingin menganalisanya atau lanjutan ke chapter 6 ya. Coba perhatikan ini. Ya. Ini kan yang Federal Reserve yang awal-awal ya. Federal Reserve Fed by 100 bond ya, FNB increase 100 ini ya.
ini bondsnya dijual oleh FNB kepada Fed, terus kemudian FNB menerima reserve 100. Kemudian datanglah si borrower, ya. Borrower ini menggunakan 100, ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya, ya, reserve 100 ini si banknya yaitu FNB itu karena dalam waktu 1 bulan 2 bulan ke depan itu akan ada banyak penarikan uang, ya, maka dia kan tentunya harus ini reserve di sini itu cek termasuk uang cash, ya. Kalau Anda lihat definisi di awal-awal itu, yang dimaksud reserve itu adalah termasuk uang cash yang ada di catatannya bank, ya. Ini 100, loan kan di sini ceritanya adalah dibagikan semua, ya. Kenapa? Karena reserve-nya 100, maka loans-nya 100. Tetapi FNB itu boleh untuk memberikan loans kurang dari 100. Boleh. Jadi 100 ini adalah maksimum. 100 adalah maksimum, ya. Si FNB itu boleh untuk memberikan kurang dari 100. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya mungkin dalam waktu dekat akan ada banyak penarikan uang. Misalnya akhir tahun, di mana ada liburan, ya, liburan yang orang suka tahun baru dan kemudian hari-hari libur lainnya, sehingga kemudian akan banyak penarikan, sehingga kalau gitu jangan ngasih pinjaman banyak-banyak deh, nah gitu, ya. Berarti apa? Kalau ini misalnya loan-nya bukan 100 tapi ini loan-nya misalnya 60, ya. 60 berarti sini 60 kan? Berarti 60 ini yang maksimum cek, ya. Ceknya maksimum 60 yang bisa dikeluarkan oleh borrower, ya. Borrower bayar ke Z nanti juga 60, ya. 60 masukkan ke bank A, ya. Bank A di sini ini juga 60, reserve-nya 60, ya. Terus kemudian kena reserve requirement 10%, ya. Kalau ini 60 terus kemudian reserve requirement-nya 6, itu kan berarti ini bukan 60 di sini, ya. Kalau 60 dan reserve requirement-nya 10%, berarti reserve-nya adalah 6, terus kemudian 54, ya. 54 tambah 6 kan 60. 54 itu adalah loan maksimum yang bisa diberikan kepada borrower. Sama halnya dengan FNB, kalau Bank A berpikir bahwa ini sebentar lagi akan banyak penarikan nih, jangan 54, terlalu banyak, nanti likuiditas kita nanti bermasalah. Oke lah kalau gitu loan-nya 20 saja, 20 kepada borrower, ya. Berarti nanti ketika borrowernya Bank A ini membayar, ya, ke supplier kemudian membayar ke Bank B, ini adalah 20 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi maka nilai di sini, ya, nilai di sini itu tidak akan seperti ini. Tidak akan 100. Kenapa? Karena 100 deposit kita bukan 90 tetapi 60. Karena tadi banknya maksimum itu mengeluarkan 60. Dan juga 81 itu tadi berapa? Tadi 20 ya kalau nggak salah, ya, 20 dan sebagainya. Nah, mestinya 90 tapi jadi 60, mestinya 81 tapi kemudian menjadi 20 dan seterusnya. Berarti apa? Berarti total nanti akhirnya itu akan kurang dari 1000. Kenapa itu kurang dari 1000? Karena bank tidak memaksimalkan, ya, kredit yang mestinya dia bisa maksimalkan. Dia cenderung untuk ada likuiditas, ya, ada likuiditas di perbankannya ini, ya, si FNB tadi tidak 100 tapi dia maksimum 60 saja. Jadi 40 itu tetap sebagai reserve-nya di sini, ya. Gitu. Jadi ya, tetap reserve di sini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jadi kalau misalnya di sini kira-kiranya, ya, kalau misalnya ini 40 sama 60, ya, securities itu minus 100 tetap kan, terus kemudian reserve itu 40 plus, ya, terus kemudian loan ini adalah 60, jadi minus 100
reserve 40 plus loan 60. Nah, ini kan tetap balance kan? Tetap balance. Ini juga balance kan? Minus 100 sama plus 100. Kalau ini tetap balance juga, yaitu minus 100, 40 sama 60. Tetap balance. 60, 60. Jadi bank tidak menggunakan maksimumnya 100 ini, tetapi dia maksimum memberikannya hanya 60. Kemudian menyimpan tetap sebagai reserve 40. Apa pertimbangannya? Itu tadi, pertimbangannya adalah likuiditas. Harus menjaga likuiditas yang ada di perbankan. Salahkah bank? Tidak. Tidak, karena kalau bank itu kemudian ada banyak penarikan dan tidak ada likuiditas di perbankan, itu menjadi bermasalah. Ya, bank itu bisa bangkrut kapanpun ya. Kalau misalnya depositor itu sepakat untuk mengambil semua uangnya, semua depositor mengambil uangnya semuanya pada hari jam yang sama, itu bisa bangkrut banknya. Kenapa? Karena ya uang-uang kita itu sebenarnya sudah dikirimkan untuk pembiayaan, ya, sehingga tidak salah bank A ini kemudian melakukan kebijakan 40 disimpan dulu, maksimum 60, sehingga tidak menggunakan 100-nya. Sehingga konsekuensinya adalah bank itu karena menahan, maka total yang akan tercipta deposito itu adalah kurang dari 1000. Ya, oke, hal yang lain ya yang ingin saya sampaikan tadi itu adalah ranahnya bank ya. Yang saya cerita tadi ini adalah ini ya, keputusan ini ya, saya tulis di sini ya. Ini ranah bank. Ingat-ingat ya. Nomor satu ranahnya bank. Ya. Ranahnya bank untuk memutuskan mau 100 apa mau kurang dari 100, itu ranahnya bank. Ya. Sekarang ada lagi yang lain yang akan mempengaruhi nilainya ini, tapi bukan ranahnya bank, tetapi ranahnya borrower atau ranahnya customer. Ya. Ranahnya bukan bank tapi ranahnya customer. Misalnya, ya, ini si borrower FNB ini ya 100, terus kemudian bayar ke Z kan, pakai cek nilainya 100 juga, masukkan ke bank A nilainya 100 juga. Ya, nilainya 100, kita kembali pada contoh yang awal ya, bukan yang 60, ini 100. Nah, ya siapa yang memasukkan ke bank A? Itu adalah Z. Z itu siapa? Z itu adalah borrowernya bank A. Ya, bukan borrowernya FNB. Apa yang terjadi ketika Z ini menerima cek 100, ya, dia itu bilang sama Bank A, saya masukkan di cek 100 ini saya masukkan, tapi saya ngambil uang 30. Ya, ngambil uang 30. Berarti yang di checkable depositnya itu adalah 70, terus kemudian ada currency in circulation, ya, in circulation itu 30. Ya. Nah, ini 70. Nah, bayangkan, yang mestinya Bank A itu menerima 100, tetapi Z itu memutuskan bahwa yang dimasukkan ke bank itu adalah 70. Sehingga 30 ini berupa uang cash itu dipegang, masukkan dompet di Z, tidak di sistem perbankan. Nah, berarti apa? Berarti bank mencatatnya hanya reserve 70 ini. Ya, mencatat reserve 70, dan ini maksimal yang bisa diberikan oleh A untuk kembali lagi sebagai loans. Ya, kalau Bank A itu memutuskan bahwa 70 kebanyakan, kita harus mikir likuiditas. Oke, kalau gitu kita 40 saja yang sebagai loans. Berarti reserve-nya adalah 30. Jadi 30 tambah 40, 70 ke sini. Berarti 40 yang bisa disebarkan sebagai loans ya. Tapi kalau Bank A memutuskan 70, boleh juga 70 misalnya. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa 70 ini yang dimasukkan ke bank dan currency in circulation 30 ini diputuskan oleh Z. Nah, inilah yang kemudian saya bilang ini adalah ranah customer ya, atau ranah individual.
Saya tulis dua di sini. Yang pertama itu adalah ranahnya bank untuk memutuskan ya berapakah maksimum pinjaman yang bisa diberikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ranahnya customer. Ya. Berapakah uang yang dia akan pegang tangan masuk dompet, itu namanya currency in circulation. Berapakah yang kemudian masuk bank? Kalau semuanya dimasukkan ke bank, berarti currency circulation-nya 0. Maka semuanya akan bisa dimaksimumkan oleh bank. Ya, tapi kalau kemudian sebagian saja, ya, maka ada currency in circulation, berarti dipegang tangan. Itu adalah ranahnya customer, ya, nomor 2. Nah, kemudian ranah yang ketiga itu adalah ranahnya Fed. Ya. Ranahnya Fed ini apa? Ranahnya Fed itu terhadap reserve requirement, yaitu 10% ini. Kalau 10% ini ya naik kemudian menjadi 15%, ya, maka 15% kalikan semua deposit yang masuk. Misalnya di awal asumno RR, kemudian yang baru ada ini adalah di bank A. Bank A bukan 10, tetapi kemudian bank sentral menaikkan jadi 15. Berarti 15 kali 100. Berarti 15. Berarti yang di reserve di sini, ini kan tertulis 10 ya, $10. Kenapa $10? Karena 10% kali 100. Tapi kalau Fed itu menaikkan 10 menjadi 15, maka 15 kali 100, maka ini menjadi 15. Sehingga maksimum loan yang bisa diberikan itu adalah 85. Nah, berarti lebih kecil kan? Maksimum loan-nya kan 85. Ya, 85 nanti kemudian disebarkan kepada yang lain, kemudian kali 15 lagi, dan sebagainya itu. Nah, sehingga kesimpulannya begini. Kalau tadi deposit, ya, ini reserve. Kalau bank central bank, ya, itu kemudian menaikkan reserve requirement ya, maka ini ya akan turun, ya, akan menurunkan kurang dari 100 nanti, ya. Terus kemudian kalau loans ini adalah ranahnya bank. Bank itu mau ngasih loan berapa? Itu kan tergantung bank. Kemudian ini nomor 1 tadi adalah ranah individual, customer, atau deposito. Itu ranahnya depositor ya. Ranahnya depositor. Dia mau memasukkan uang di depositonya berapa? Nah, kalau ranahnya bank itu di loan-nya. Mau ngasih loan berapa? Ya. Reserve-nya itu adalah ranahnya bank. 10% ini berubah atau menurun atau naik. Ya, itulah sebetulnya inti dari apa yang akan kita bahas atau awalan yang harus Anda pahami untuk ke chapter 16. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan Anda buka mic. Anda silakan bertanya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau increase in reserve itu ranahnya perbankan, Fed ya, Federal Reserve. Increase in loan itu adalah keputusan berapa loan yang bisa disebarkan. Itu adalah ranahnya bank. Dia bisa tetap sama dengan reserve yang ada setelah dikurangi reserve requirement, maksimalkan semua, itu bisa, atau di bawahnya. Ya. Increase in deposit itu adalah keputusan depositor mau menabung berapa, apakah semua, apa ada sebagian yang dipegang. Ya. Itu adalah inti dari chapter 15 yang penting untuk kita ketahui untuk pendalaman di chapter ke-6.